Namo Buddhaya anak-anak semua, salam sehat dan semangat selalu untuk kalian semua. Berjumpa dengan saya, Bapak Sanjaka, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengatasi sakit. Tujuan pembelajaran mengatasi sakit ini adalah setelah kalian belajar dengan menonton video ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, menjelaskan arti mengatasi sakit. Kedua, menceritakan pengalaman pada saat pandemi COVID-19 yaitu dalam hal penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, meneladan Buddha menggunakan cara-cara Buddha dalam mengatasi sakit dan memperlakukan orang sakit. Sekarang tentu kalian siap untuk belajar, bukan? Anak-anak, apa arti mengatasi sakit? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata mengatasi berarti menguasai keadaan dan sebagainya, melebihi dalam hal tinggi dari, mengalahkan, dan menanggulangi. Lalu anak-anak, masih bersumber dari KBBI, kata sakit berarti berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Jadi berdasarkan arti mengatasi dan arti sakit tersebut, Bapak yakin kalian sudah paham bahwa mengatasi sakit dapat diartikan menguasai atau menanggulangi rasa tidak nyaman pada tubuh. Dengan kata lain, bisa juga diartikan mengobati kondisi tubuh yang tidak sehat. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi mengatasi sakit yang kedua, yaitu pengalaman pada saat kondisi pandemi COVID-19. Masih ingatkah kalian pengalaman apa saja yang kalian alami pada saat pandemi COVID-19? Coba diingat. Bapak yakin kalian memiliki pengalaman yang bermacam-macam. Akan tetapi, Bapak juga yakin bahwa kalian semua memiliki pengalaman yang sama, yaitu kalian selalu berusaha untuk menerapkan atau melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Bukan begitu anak-anak semua? Sekarang, apakah anak-anak sekalian masih ingat apa saja yang termasuk protokol kesehatan 5M? Ayo coba diingat kembali. Sekarang sudah teringat bukan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Demikian pula saat kalian sakit, terutama penyakit menular, maka kalian seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan atau melaksanakan protokol kesehatan 5M ini. Setuju ya anak-anak sekalian? Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah cara Buddha dalam memperlakukan orang sakit? Nah, jawabannya ada di contoh berikut ini. Pada zaman kehidupan Buddha Gautama, ada seorang biku yang sedang sakit dengan jubah kotornya. Biku tersebut dalam keadaan sakit parah karena penyakit disentri. Dengan bantuan Ananda, Buddha Gautama mencuci dan membersihkan biku sakit itu dengan air hangat. Dalam kesempatan ini, Buddha Gautama mengingatkan kepada para biku bahwa mereka yang tidak memiliki orang tua maupun sanak keluarga yang menjaga mereka, maka mereka harus menjaga satu sama lain. Kemudian, jika guru sedang sakit, maka murid memiliki kewajiban untuk menjaga gurunya. Dan jika murid sakit, maka guru yang berkewajiban menjaga murid yang sakit tersebut. Bagaimana anak-anak jika tidak ada guru atau murid? Maka masyarakat berkewajiban menjaga orang sakit tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha menasihati murid-muridnya dengan berkata, dia yang merawat orang sakit manfaatnya sama seperti merawat Buddha. Ini terdapat dalam Winaya 1, 301-302. Berikut ini contoh kedua cara Buddha memperlakukan orang sakit. Kisah Putih Gatatisatera. Setelah mendapatkan cara-cara bermeditasi dari Buddha, Tisatera rajin melaksanakan meditasi dalam keadaan menderita suatu penyakit. Bisul-bisul kecil nampak di seluruh tubuh, dan bisul itu berkembang menjadi luka yang besar. Ketika luka ini pecah, jubah atas dan bawahnya menjadi lengket, dicemari nada dan darah. Seluruh tubuhnya berbau busuk.
Pada saat Buddha memandang alam semesta dengan penglihatan batin sempurna, Buddha melihat Tissa Tera yang telah ditinggal sendirian oleh murid-murid Tissa karena tubuhnya berbau. Lalu anak-anak, apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mengeluarkan pancaran api di dekat tempat tinggal Tissa. Di tempat itu, Buddha mendidihkan air. Lalu Buddha datang ke tempat Tissa berbaring untuk membersihkan tubuh Tissa dengan air hangat. Buddha berkata kepadanya bahwa dalam tubuh ini tidak ada inti seperti sebatang kayu yang terbujur di atas tanah. Lalu Buddha membabarkan syair 41 berikut. Aduh, tak lama lagi tubuh ini akan terbujur di atas tanah. Dibiarkan saja tanpa kesadaran, bagaikan sebatang kayu yang tidak berguna. Tissa Tera mencapai tingkat kesucian arahat bersamaan dengan pencapaian pandangan terang analitis setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Berdasarkan kedua kisah tadi, tampak Buddha tidak hanya mendukung pentingnya merawat orang sakit. Beliau bahkan menjadi teladan sempurna. Ia memberi contoh yang terbaik yang memberikan pelayanan sendiri kepada mereka yang sakit. Mereka yang bahkan dianggap menjijikkan bagi orang lain. Jadi anak-anak, pesan yang dapat dipetik dari kedua kisah tadi adalah sebagai murid Buddha, kalian seharusnya meneladan atau mencontoh sikap Buddha. Kalian semua harus berani, mau dan mampu merawat orang yang sakit. Kalian dapat memulainya dari orang terdekat kalian, seperti sanak keluarga dan teman-teman. Jika ada teman kalian yang sakit, maka kalian harus menjenguknya, membantu merawatnya, memberi semangat, dan menghiburnya agar ia segera sembuh kembali. Anak-anak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara Buddha dalam mengatasi sakit? Dalam riwayat Buddha Gautama, Buddha pernah mengalami sakit perut. Pada saat itu, Buddha diundang oleh seorang perumah tangga bernama Cunda. Sejak semalam, Cunda telah membuat makanan. Dia membuat makanan yang keras serta yang lunak. Dia juga membuat makanan yang terdiri atas jamur. Kemudian dia memberitahukan kepada Buddha bahwa makanan telah siap. Pada waktu pagi, Buddha menyiapkan diri. Beliau membawa mangkuk patah dan jubah ke rumah Cunda. Di sana, Buddha duduk di tempat yang telah disediakan. Lalu Buddha memerintahkan Cunda agar makanan jamur atau sukaramadawa diberikan kepada Buddha. Makanan lain yang keras dan lunak agar dihidangkan kepada para biku. Sesudah Buddha menyantap santapan yang dihidangkan oleh Cunda si pandai besi itu, beliau diserang sakit perut yang sangat hebat. Akan tetapi Buddha dapat melawan rasa sakitnya dengan penuh kesadaran, pengertian, dan ketenangan. Kemudian anak-anak, dalam Bojjhanga Samyutta, tepatnya dalam Maha Cunda Bojjhanga Sutta dinyatakan bahwa suatu saat Buddha Gautama sendiri jatuh sakit. Lalu beliau meminta Biku Maha Cunda membacakan 7 faktor pencerahan atau Satta Sambojjhanga. Apa saja termasuk 7 faktor pencerahan itu? Yang pertama, perhatian atau kesadaran mengingat sati. Yang kedua, penyelidikan terhadap Dhamma Wicaya. Ketiga, usaha yang bersemangat wiriya. Yang keempat, kegiuran atau kegairahan yang mendalam piti. Yang kelima, ketenangan pasadi. Yang keenam, konsentrasi. Dan yang ketujuh, keseimbangan batin atau upeka. Setelah ketujuh faktor pencerahan dibacakan, penyakit yang diderita Buddha lenyap dan Buddha kembali sehat. Apa simpulan materi mengatasi sakit ini? Anak-anak, Bapak yakin kalian setuju dengan bunyi peribahasa sedia payung sebelum hujan dan kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa artinya? Tepat. Jagalah kesehatan sebelum datang kesakitan. Karena jika kesakitan datang, kesehatan sulit didapat. Sakit pada tubuh jasmani adalah hal yang wajar. Jadi sebagai murid Buddha, kalian seharusnya meneladan atau mencontoh sikap Buddha yang dapat mengatasi sakit yang dialaminya dan yang dialami orang lain dengan sangat baik. Dalam mengatasi sakit yang dialami diri kalian sendiri, kalian seharusnya bersikap mengembangkan 7 faktor pencerahan, menerima kenyataan sedang sakit, penuh kesadaran, pengertian dan ketenangan. Dengan kata lain, meski tubuh atau jasmani kita sakit, tetapi batin pikiran kita tidak boleh sakit agar bisa segera pulih. Jadi, kalian juga harus bersikap penuh semangat untuk segera sembuh, tentunya dengan mengonsumsi obat yang tepat dan sesuai secara teratur, menjalankan pola hidup yang sehat seperti minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi secara seimbang, serta beristirahat dengan baik. Lalu anak-anak, dalam mengatasi sakit yang dialami orang lain, kalian dapat meneladan sikap Buddha yang peduli, penuh cinta kasih dan penuh welas asih terhadap sakit atau penderitaan yang dirasakan dan dialami orang lain.
Kalian dapat menjenguk orang sakit, memberinya semangat, membawakan makanan yang sehat dan bergizi untuknya serta mendoakannya agar segera sembuh. Namo Buddhaya dan salam sehat untuk kalian semua.